kendala. Insya Allah nanti semoga kedepannya nanti kita lancar kembali ya. Kemudian yuk on cam dulu, baik dari kelas 12 maupun dari kakak-kakak bisa on cam dulu biar enak nih sharingnya. Oke, tadi sudah sharing dari Kak Niken. Untuk sesi berikutnya itu adalah sharing dari Kak Esa, mahasiswa DKV UNS 2021. Gitu ya. Silakan Kak Esa, sudah siap? Oke, baik. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Winda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan namaku Esa Safata. Aku angkatan 9 tahun 2021, angkatan kemarin. Jadi di sini aku mau ceritain gimana bisa lolos PTN di DKV UNS. Bentar, mau share screen dulu ya, Bu. Sudah saya jadikan co-host, bisa share screen. Nah, mungkin kalau disuruh jelasin gimana proses dari awal bisa masuk DKV, mungkin hampir sama kayak Niken. Jadi awalnya kayak konsultasi, terus cari-cari apa yang sesuai passion gitu kan. Karena kalau kuliah itu kalian ambil yang bukan passion kalian tuh nanti bakal susah gitu loh ke depannya. Nah, kebetulan aku itu belum bisa, awal-awal tuh belum bisa nemuin passionku buat kedepannya gitu kan. Nah, tapi setelah masuk OSIS itu kayak aku jadi kayak sadar, oh, ternyata aku tuh suka gambar gitu loh, walaupun nggak terlalu bisa gambar tapi ya bisa dikit-dikit gitulah. Terus habis itu mikir apa ya jurusan yang cocok buat aku gitu kan. Nah, terus akhirnya aku pilih ke DKV ini. Nah, cuma di sini aku bakal jelasin aja tentang portofolio. Jadi buat kalian yang mau masuk DKV atau desain interior atau jurusan apa aja ya, aku juga kurang tahu, itu ada beberapa yang butuh portofolio. Nah, jadi apa sih portofolio itu? Nah, yang dimaksud portofolio di sini tuh bukan portofolio kayak kalian mau melamar kerja gitu. Jadi portofolio di sini tuh isinya tuh kayak karya-karya kalian gitu kan. Nah, kalau aku kan mau masuk DKV. Nah, kebetulan DKV itu juga perlu portofolio gitu kan. Nah, di sini ada beberapa jurusan yang butuhin portofolio gitu kan. Nih, ada desain interior di kafe, terus seni rupa murni, terus ini ada fotografi, film, segala macam gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kan kalau di SNMPTN tuh nanti dikasih 2 pilihan. Kemarin aku pilihan pertama itu DKV, yang kedua itu desain interior. Nah, DKV kebetulan DKV sama desain interior itu sama-sama di portofolio seni rupa. Jadi aku cuma buat satu portofolio. Tapi kalau semisal kalian pengen ambil karya seni, terus pilihan keduanya fotografi, berarti kalian itu nanti pakai 2 portofolio. Jadi portofolio seni rupa sama portofolio fotografi. Gitu. Tapi di sini aku mau jelasin dikit tentang portofolio yang desain. Nah, jadi apa aja sih isi portofolionya gitu kan. Nah, isinya tuh nanti kita dikasih kayak slide PPT yang isinya tuh ini ada identitas, terus scan gambar-gambarnya gitu. Terus nanti ada kayak karya terbaik dan nanti juga dijelasin kenapa kok milih karya ini gitu. Nah, ini kan ada tiga portofolio yang buat desain. Yang pertama tuh ada gambar suasana. Biasanya kalau orang-orang bilang sih, bilangnya tuh gamsus gitu kan. Ada gamsus, gambar komposisi sama gambar bebas. Di sini aku mau nunjukin nanti beberapa portofolioku sama teman-temanku yang lain. Nah,
Jadi di sini yang gambar suasana. Kalau kemarin tahunku itu yang buat gambar suasana, kalau gambar suasana tuh lebih ke gambar yang hitam putih. Jadi kayak gambarnya pakai pensil atau spidol atau bolpen segala macam gitu kan. Pokoknya warnanya tuh hitam putih. Nah, itu kalau tahunku itu tentang temanya itu jika aku menjadi superhero. Terus dijelaskan lagi menggambarkan tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian banjir yang terjadi di masyarakat. Nah, sebenarnya ini tuh sebuah pertanyaan yang kalian jawabnya tuh lewat gambar gitu. Kalau aku dulu mecahin pertanyaan ini tuh bareng-bareng sama teman-teman yang kayak mau masuk seni rupa juga gitu kan, kalian pasti juga ikutan kayak grup pejuang apa, pejuang ini, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau teman-temanku itu bilangnya, jadi ini tuh ceritanya lagi banjir, terus ada aku itu yang kayak kamu tuh jadi superhero-nya, nolongin mereka gitu loh. Jadi apa tindakanmu gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau gambar-gambar gini tuh kayak lebih dihiperbol gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalau misal gambar gitu kayak sukanya tuh kayak agak dilebih-lebihkan gitu kan, biar lebih menarik gitu. Nah, di gambarnya itu di kertas A3. Nanti hasilnya difoto, di-scan, terus dimasukin ke PPT yang udah dikasih sama LTMPT-nya. Nah, ini beberapa contoh gamsusnya teman-temanku sama punyaku. Nih, ada ini sama ini. Nah, dari gambar ini kalian kan udah sedikit bisa lihat gitu kan, gimana apa yang menjawab permasalahan yang tadi gitu. Ini ceritanya jadi si akunya yang jadi superhero gitu kan. Terus di sini ada tangannya juga, tangan kayak superhero gitu. Terus sama ini juga, kalau ini ceritanya kayak anak sekolah gitu. Pokoknya sesuai imajinasi kalian sendiri gitulah. Nah, terus yang kedua tuh ada gambar komposisi. Kalau gambar komposisi itu dia lebih ke gambar yang berwarna dan gimana ya, tata letak barangnya gitu loh. Biasanya kalau gambar komposisi ini tuh nyebutnya itu kayak still life gitu kan. Nah, kalau tahunku kemarin itu tuh kita disuruh gambar 4 benda kan. Ini ada semangka, terus ada gelas, ada pisau, sama HP gitu kan. Nah, gimana caranya kalian gambar keempat benda ini tuh biar kayak dilihatnya tuh enak gitu loh. Kayak komposisinya tuh harus pas gitu kan. Sama juga dibuatnya itu digambar A3. Terus habis itu ini kayak contoh beberapa ini punya yang di Cafe 2001. Ini dia kan gambar ada semangka, ada gelas, ada pisau, ada HP segala macam gitu kan. Gambarnya harus berwarna. Ini juga. Nah, habis itu yang terakhir gambar bebas. Kalau gambar bebas tuh ya udah sebebasnya kalian gitu loh. Jadi misal kalian punya kayak hasil fotografi yang menurut kalian tuh bagus banget. Nah, kalian tuh bisa masukin ke portofolionya ini. Nanti tinggal apa? Kan ada filenya tuh. Nah, nanti filenya dimasukin aja ke situ. Terus kalau misal kalian pengen, kan ini bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Jadi kalian tuh kalau 3 dimensi nanti hasil apa? Hasil barangnya tuh nanti difoto gitu, terus dimasukin ke PPT-nya itu. Nah, habis itu udah, pokoknya gambar bebas itu terserah kalian, ukurannya juga nggak ditentuin, jadi bebas banget. Nah, terus ini nanti ada template lagi yang isinya tuh tentang penjelasan karya terbaik gitu kan. Nanti isinya tuh ada alasan kenapa milih itu, terus judulnya apa, terus material atau media yang digunakan, terus gimana sih cara buatnya gitu kan. Nah, kalau yang penjelasan karya terbaik ini tuh kemarin aku dibatasin sekitar 250-an kata. Jadi penjelasannya itu yang nggak terlalu banyak banget gitu loh. Jadi yang ya udah pokoknya yang jelas gitu. Terus ini salah satu contoh juga. Jadi bebas, bisa hitam putih, bisa berwarna, bisa digital, ini bisa sketsa kayak gitu. Pokoknya terserah sebebas-bebasnya kalian gitu. Mungkin ini aja yang bisa aku jelasin buat kalian yang nanti kalau misal bingung mau ambil jurusan desain terus bingung tentang portofolionya gitu, nanti bisa tanya ke aku aja. Nanti kalau
aku bisa jawab, aku bantu jawab. Udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Esa. Dari sharingnya sangat rinci sekali. Mulai dari bagaimana pembuatan portofolionya. Nah, anak-anak kelas 12 bisa ambil nih ilmunya ketika nanti ada yang ingin mendaftar DKV ataupun jurusan lain yang membutuhkan portofolio, nanti bisa tanya-tanya ke Kak Esa bagaimana caranya membuat portofolio yang baik sehingga bisa lolos di senam PTN. Gitu ya. Simpen dulu lagi pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada 2 sharing lagi dari Kak Marcella dan Kak Fazari. Untuk sesi berikutnya adalah dari Kak Marcella. Kak Marcella, sudah siap? Sudah. Oke. Silakan Marcella bisa mulai untuk sharing kepada adik-adiknya. Kedengaran kan suaranya atau gimana? Sudah kedengaran jelas. Oh ya, sebelumnya makasih buat Bu Winda udah ngasih kesempatan buat aku cerita-cerita di sini sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Marcella, alumni tahun 2021 angkatan 9. Sekarang aku ada di Universitas 11 Maret jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Nah, di sini aku mau cerita-cerita dikit kayak pengalamanku pas kelas 12 aja ya. Nah, itu di sini kan sekarang kelas 12 semester 1. Nah, pasti udah ada yang kayak tentuin target kan, target mau ke PTN mana aja. Tapi pasti targetnya tuh kayak berubah-ubah gitu loh. Soalnya aku dulu juga kayak gitu. Dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada kayaknya 4 kali berubah gitu. Nah, dulu tuh kayak aku targetku itu dari awal itu pengen kedokteran. Terus pengen linjur ke akuntansi. Terus akhirnya karena nggak mau linjur, aku ganti lagi ke teknik kimia. Terus akhirnya ke ilmu teknologi pangan kan. Nah, di sini aku pengen kasih tahu ke kalian kalau misalnya tentuin target itu apa ya, kalau misalnya dari sekarang masih belum yakin itu nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Soalnya nanti pasti seiring berjalannya waktu kalian pasti bakal nemu gitu loh, prodi apa sih yang pas untuk aku, yang benar-benar aku nyaman di situ gitu. Soalnya kalau misalnya ini kata ayahku itu kalau mau pilih prodi itu ya yang harus kita nyaman di situ. Soalnya kalau misalnya nggak nyaman di situ kayak kayak apa? Ntar bisa-bisa tiba-tiba di tengah-tengah bakal keluar atau pindah kan. Nah, terus habis kita nentuin target, kita nentuin cara apa sih yang bisa cara apa yang bisa bisa kita lakuin buat nyapai target kita itu. Nah, caranya itu yang pertama, kalau misalnya mau ikut SNMPTN, itu nilainya itu diatur gitu loh. Jadi kayak dari kelas 10 misalnya, oh kayaknya nilaiku kurang deh, oh kayaknya nilaiku turun. Nah, di semester berikutnya, kalian bisa naikin nilai dikit, naikin nilai dikit-dikit nggak apa. Pokoknya kayak usaha biar nilainya itu bisa naik gitu loh. Kalau misalnya ada remedi, kalau nggak tuntas itu ya cepat-cepat remedi gitu. Nah, terus selain naikin nilai juga, ini masih kedengaran kan suaranya Bu? Aku takut Masih, nggak kedengaran. masih kedengeran, lancar. Masih Jelas. Kakak, kedengeran Kakak. Nah, itu kalau misalnya selain naikin nilai juga, itu kalian bisa tugas, kuis, ulangan itu ya kayak apa ya, walaupun di rumah aja, sekolahnya online, ya harus serius juga. Kayak ngerjainnya benar-benar serius ya, kalau bisa dapat nilai yang di atas KKM supaya nilainya tuh nggak turun gitu loh, grafiknya itu bisa naik-naik gitu.
Terus apa lagi ya? Selain kita nyiapin buat SNM juga, kayak kita itu kita nyambi dikit buat nyiapin untuk SBM. Soalnya kan SNM itu apa ya, kayak kita tuh nggak tahu gitu loh bakal masuk apa enggak. Kayak ya kalau misalnya rezekinya kita di situ ya pasti masuk gitu kan. Nah kalau misalnya ada kemungkinan terburuk kita nggak lolos, itu kita bisa nyiapin untuk SBM. Nah itu tinggal diatur aja waktunya, kayak di semester 1 misalnya fokus buat belajar, buat bagusin nilai, buat remedi, segala macam. Nah, nanti di semester 2-nya kalian bisa buat fokus untuk SBM gitu. Terus kan karena kelas 12 juga udah nggak apa ya, udah nggak terlalu sibuk OSIS kan, jadi lebih gampang lah bagi waktunya. Nah, untuk bagi waktu sendiri, aku mau sharing tentang caraku pas kelas 12 aku bagi waktu itu. Di semester 1 kan aku fokus buat sekolah dulu, buat kayak aku ngerasa kelas 11 kayaknya nilaiku turun deh gitu kan. Nah, makanya di kelas 12 semester 1 itu aku usahain buat naik gitu. Soalnya emang udah kayak pengen gitu loh dapet bisa ikut SNM, kan enak tuh nggak apa nggak ikut UTBK lagi. Nah, terus di situ bagi waktuku tuh em, di samping aku belajar buat sekolah, pas malamnya aku mulai belajar buat UTBK. Jadi kayak sedikit-sedikit aku mulai belajar kayak oh nanti materi yang muncul di UTBK itu ini. Terus sudah aku kayak yaudah aku belajar gitu. Nah, terus selain itu juga karena kita udah kayak udah belajar, udah untuk nilai, itu kita kayak kayak mulai konsul. Nah, mulai konsul. Jadi nggak cuman belajar sama nggak cuman belajar sama naikin nilai, tapi kita juga harus dibantu sama konsul, konsul sama guru sama Pak Banun bisa, Bu Nisa, Pak Banun bisa, Bu Nisa bisa gitu-gitu. Jadi kayak atau konsul di bimbel kalian sendiri kan biasa bimbel itu ada yang apa nyediain konsultasi buat SNM atau SBM kan. Nah, itu kita bisa konsul di situ. Apa lagi ya? Oh, sama sama selain konsul juga kalau misalnya ada webinar atau tryout tentang apa ya tentang PTN atau tips and trick UTBK kah atau tips and trick SNM itu bisa diikuti. Jadi tryout-tryout kayak gitu diikuti nggak apa kayak apa ya kalau misalnya tryout awal nilainya jelek tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tuh kayak apa ya kita perhatiin soal-soalnya, oh soal kayak gini yang bakal keluar nanti gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa jawab ya nggak apa-apa. Soalnya aku dulu jujur aku pas awal ikut tryout juga nilaiku juga nggak bagus gitu loh. Jadi ya nggak apa kita. Terus apa lagi ya? Hmm, oh ya aku mau kasih tahu kan tadi aku udah ceritain tentang usaha-usaha yang apa ya kayak tips and trick cara-cara yang aku lakuin kan pas kelas 12. Nah, selain usaha itu, kita itu harus barengin itu semua pakai ibadah juga kan. Maksudku kayak kalau misalnya kita udah usaha yang banyak tuh, udah kayak belajar, udah ini, udah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak dibareng sama ibadah, itu tuh bakal kurang juga gitu. Jadi kayak kita juga karena kita minta ke Allah itu banyak, berarti kita harus usaha yang banyak gitu. Kita harus dekatkan diri lagi kepada Allah, kayak ibadahnya ya teratur, kayak sholat 5 waktu, sholat sunnah, ngaji. Pokoknya eh, itu kayak gitu. Terus juga selain itu kan ibadahnya udah dibagusin tuh, mulai pelan-pelan udah dibagusin, udah dirubah. Yang dari dulunya kayak sholat 5 waktu ada yang bolong kah, atau ada yang lambat, itu mulai dibagusin aja gitu. Nah, selain itu juga, apa, selain ibadah, kita juga, eh, kita juga bagusin perilaku kita. Nah, perilaku itu gimana maksudnya gimana? Perilaku ke orang tua, guru sama teman. Jadi kayak
dalam kelas 12 itu kalau bisa tuh perilakunya kita tuh dibagusin aja gitu loh. Jangan sampai kita tuh buat marah guru kah, atau ada hubungan yang nggak bagus sama guru atau orang tua. Itu jangan. Kayak kalau misalnya nih ada tugas kan, pasti kan aku sendiri aja kayak kalau tugas terus gitu kan, kayak sambat-sambat gitu. Itu kayak ya udah nggak apa sambat, tapi habis itu kalian harus ikhlas, kayak harus ikhlas ngerjain gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita ikhlas ngerjain apapun yang apapun yang disuruh sama orang tua atau guru, itu nanti kita juga bakal dapat hasilnya gitu loh. Hasilnya yaitu apa yang kita mau bakal dipermudah gitu. Nah, terus apa lagi ya? Terus, oh iya, sama kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah yang kayak intensif, UN, USBM itu benar-benar bermanfaat banget sih kalau misalnya untuk aku ya. Soalnya selain kan aku juga ikut bimbel, tapi sebelum aku bimbel, aku ikut intensif dulu. Jadi kayak di bimbel itu aku udah tahu gitu loh materi yang, oh materinya ini, aku udah pernah belajar nih di intensif gitu. Terus di intensif ujian sekolah sama UTBK itu juga kan bakal dikasih tryout latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal juga yang terbaru gitu. Jadi kayak yang latihan soal UTBK tahun berapa gitu. Terus guru-guru juga ngejelasinnya itu kayak sampai kita paham gitu loh. Kalau misalnya kita nggak paham, kita tanya, beliau tetap jelasin kayak walaupun di luar waktu sekolah gitu. Itu aja sih pesanku, yaitu apapun yang kita mau, kayak targetnya kita mau tinggi, pokoknya kita nggak apa-apa ngetargetin setinggi-tingginya, tapi yaitu harus dibarengi sama usaha ibadah, sama kayak memperbaiki perilakunya kita gitu deh. Kayak usaha apa ya, keinginan yang besar itu bisa dicapai pakai usaha yang besar juga gitu. Jadi sekian yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau misalnya ini muter-muter, soalnya aku juga bingung cerita. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya, nanti bisa nanya atau lewat DM bisa. Udah, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Marcella. Sangat pesan terakhirnya ya. Kalau menginginkan sesuatu yang besar, butuh usaha juga yang besar, ya kan? Nah, terima kasih juga. Tips and tips dan sharingnya mulai menceritakan dari usahanya di semester 1, di semester 2 bagaimana, prioritasnya bagaimana, terus kemudian selain dari ikhtiarnya tadi, juga memperkuat doanya ya. Ada pesan juga nih untuk memperbaiki perilaku kepada orang tua, kepada guru, kepada teman juga, ya kan? Nah, terutama kepada guru-guru nih, nah, ya kan? Kalau kepada guru juga apabila di chat dibalas juga, terus apabila ketika Zoom ada instruksi on cam lah biar apa pelajarannya itu lebih mudah dipahami gitu kan, ya kan kakak-kakak yang sudah lulus. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan untuk Kak Marcella, silahkan disimpan lagi dulu ya, karena setelah ini masih ada sharing satu lagi dari Kak Fazari. Sebentar. Dan timnya, sepertinya ini Kak Fazari mengajak teman-temannya banyak sekali nih. Ya kan? Terus silahkan Kak Fazari sudah siap? Siap Bu, insya Allah. Oke. Baiklah, silahkan Kak Fazari meng-share ilmunya kepada adik-adiknya. Suaraku masuk nggak ya? Jelas nggak? Jelas, terdengar jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Sebelumnya terima kasih kepada
para ibu guru semua atas waktunya. Kemudian di sini saya tidak sendiri, di sini saya mengajak teman-teman saya yang masih sangat antusias karena kemarin kan kami lulusnya juga online, ini juga angkatan online. Jadi banyak gitu yang ingin berpartisipasi di sini. Banyak teman-teman, ada yang lulus di UGM, ada yang di ITS, ada yang di Unair dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa nanya ke mereka masing-masing gitu. Di sini pada semangat buat ikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fazari. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2020. Ini saya lahir di Pangkalan Bun, di sebuah daerah terpencil di Kalimantan pada tanggal 23 Mei tahun 2002. Berarti sekarang sudah berumur 19 tahun. Kemudian moto, sebenarnya bukan moto sih, ini kayak situasi sekarang kan. Situasi nggak menentu, yang penting usaha aja dulu. Apalagi ini pandemi dan lain sebagainya, banyak persoalan-persoalan yang datang mendadak gitu. Tetapi ya itu, yang penting kita harus usaha dulu, untuk hasil nanti belakangan. Ini kebetulan saya angkatan 2020 yang ketemu sama teman-teman kayaknya dulu cuma setahun, nggak sampai setahun kan, kita di Maret tahun 2020 sudah dirumahkan, yang katanya 2 minggu, tapi ternyata hampir 2 tahun ternyata. Yang awalnya 2 minggu hampir 2 tahun, dan nggak kerasa sekarang teman-teman sudah berada di kelas 12, sudah mau lulus gitu. Nah ini pengalaman saya ditolak tuh jangan ditanya, ditolak banyak. Saya ditolak UI, saya ditolak UGM, saya ditolak Unpad dan lain sebagainya. Kemudian untuk diterima, saya diterima di jurusan Komunikasi Terapan Universitas 11 Maret. Itu waktu itu lewat jalur SOMD. SOMD itu seleksi utama masuk diploma, dan itu modelnya kayak SNMPTN menggunakan nilai rapot dan juga sertifikat. Seperti itu. Kemudian saya juga diterima di Ilmu Komunikasi UII, Universitas Islam Indonesia yang katanya kampus Sultan. Nah itu saya juga diterima dengan jalur rapot, kemudian dengan menggunakan sertifikat OSIS waktu itu. Jadi yang pas di UII juga masuk tanpa tes. Untuk selanjutnya saya diterima alhamdulillah di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, itu lewat UTBK, lewat SBMPTN, alhamdulillah. Dan yang terakhir saya diterima alhamdulillah di Ilmu Komunikasi Undip, Universitas Diponegoro tahun 2020. Kenapa nggak diambil ya? Ada beberapa faktor yang nanti mungkin saya jelaskan gitu. Padahal kan kalau secara nama mungkin, wah Undip, kenapa nggak milih Undip gitu. Tapi setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya saya memilih UPN Veteran Yogyakarta gitu. Mungkin next selanjutnya. Jadi ini ada gambaran umum setelah lulus. Jadi ada minimal itu ada 4 pilihan. Apa yang karena tadi kayak strategi PTN dan lain sebagainya udah dijelaskan oleh adik-adik, maksudnya oleh teman-teman kita, bawahan saya, bawah adik tingkat yang baru lulus kemarin, yang tentunya masih fresh, dia masih masih fresh, masih paham gimana strategi belajar dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan gambaran umumnya aja ini, seperti itu. Jadi nanti teman-teman setelah lulus itu minimal ada 4 jalur. Yang pertama ada PTN, perguruan tinggi negeri, kemudian ada PTS, perguruan tinggi swasta, kemudian ada perguruan tinggi kedinasan, kemudian yang lainnya tuh mungkin yang malas belajar dan lain sebagainya, pengen langsung kerja dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Jadi untuk yang pertama itu ada PTN. PTN sendiri itu jangan kalian pikir PTN itu hanya ada di universitas gitu. PTN itu ada banyak, ada universitas, kemudian ada politeknik negeri, kemudian ada politeknik kesehatan negeri juga itu. Kemudian ada sekolah vokasi. Kemudian, nah itu jadi ada banyak gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir jika PTN itu cuma ada di universitas yang ada di Jawa, dan PTN sendiri itu tingkatannya berbeda-beda tiap perguruan tinggi. Mungkin yang saya katakan di sini yang paling ketat, dan itu memang berdasarkan survei, perguruan tinggi paling ketat itu berada di Pulau Jawa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat saingan yang nggak seberapa, dan ini saya bukan meremehkan daerah lain dan menjawa sentriskan, tapi memang faktanya bahwa perguruan tinggi di negeri yang ada di Jawa itu saingannya memang sangat ketat. Saya punya teman kemarin, dia diterima di
salah satu universitas negeri di Kalimantan dengan nilai UTBK sekitar 400-an di program studi ilmu komunikasi gitu. Jadi kan walaupun Ilkom nih kan biasanya kayak Ilkom HI dan lain sebagainya harus tinggi nilai dan lain sebagainya, dan dia bisa diterima dengan nilai sekitar 400-an. Jadi teman-teman tuh harus memahami dulu PTN mana yang pengen dituju. Apakah saya nggak terlalu suka belajar, saya suka banyak praktek, bisa masuk politeknik, bisa masuk sekolah vokasi dan lain sebagainya. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, itu nggak usah ditanya, ada banyak sekali perguruan swasta yang ada di Indonesia. Banyak yang berkualitas, banyak yang sekedar cuman cari ijazah juga ada, maksudnya, dan itu masih ditemui di Indonesia. Jadi kayak cuman kuliah, cuman buat cari ijazah, ada juga gitu. Kemudian ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini mungkin belum banyak peminatnya kalau di SMA kita sendiri, tapi alhamdulillah kita sudah ada satu waktu itu tahun kemarin ada Bangkit lolos di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan perguruan tinggi kedinasan itu juga ada banyak, ada IPDN, kemudian kayak nanti mungkin teman-teman yang mau masuk militer bisa masuk TNI, bisa masuk Polri dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus punya gambaran dulu seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menentukan pengen kemana, apakah pengen ke PTN, apakah ke PTS, atau ke kedinasan, atau pengen usaha, pengen nikah, atau terserah kalian gitu. Teman-teman harus punya gambaran itu. Mungkin next. Nah, ini yang kedua adalah strategi. Ini sedikit strategi yang saya buat. Mungkin belum strategi yang saya coba bikin tadi pagi karena kebetulan saya ini agak buru-buru, jadi mungkin bisa dipahami, dicatat. Yang penting yang nanti sudah dijelaskan sama teman-teman, saya lewatin aja gitu. Yang pertama, teman-teman harus analisis seperti yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman semua tuh harus tahu mau dibawa kemana gitu. Pengen ngambil jurusan apa tuh harus sudah tahu. Jangan sampai hahaha hola holo nggak tahu apa-apa. Mau tanya, kamu mau masuk jurusan apa? Misalnya aku pengen ngambil agribisnis gitu. Emang agribisnis ngapain aja? Nggak tahu, kayaknya pertanian aja. Aku mau bercocok tanam. Nah, padahal agribisnis lebih luas dari itu. Nanti bisa tanya ke Abdan bahwa agribisnis itu lebih luas dari cuman pertanian. Nanti dia belajar bisnis, strategi bisnis, bagaimana mengolah produk yang ada dalam pertanian. Jadi teman-teman harus menganalisis, nggak cuman sekedar ikut-ikut teman, aku pengen jurusan ini karena temanku ini, aku pengen ngambil kedokteran karena kedokteran keren gitu, karena keren aja. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus menganalisis apa yang ingin kalian ambil gitu. Kemudian yang kedua harus konsultasi yang pertama sama guru, yang kedua sama orang tua, dan yang ketiga itu konsultasi sama diri sendiri. Sebenarnya yang pertama konsultasi sama guru. Jadi guru kan yang sudah mendampingi kita selama hampir kurang lebih 3 tahun, dan kemungkinan, walaupun belum tentu ya, kemungkinan guru itu paham gitu, kita tuh bisanya masuk di mana, cocoknya di mana, sesuai dengan tingkah laku kebiasaan kita. Misalnya kayak saya yang cengengesan dan lain sebagainya, nggak mungkin dong masuk di jurusan yang sepaneng, yang disuruh mikir setiap hari gitu, tentunya pasti tidak cocok gitu. Tapi ada teman-teman yang mungkin rajin belajar, kutu buku, itu bisa masuk kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian konsultasi sama orang tua. Jangan lupa konsultasi sama orang tua, karena ya kita tahu sendiri, restu orang tua tuh salah satu yang paling menentukan gitu, apalagi kekuatan doa orang tua gitu. Jadi jangan sampai jurusan kalian itu bertentangan dengan misalnya orang tua nggak setuju. Nah, jangan sampai kalian paksa itu. Ketika orang tua kalian tidak setuju dengan jurusan yang kalian pilih, yang harus kalian lakukan adalah pendekatan kepada orang tua. Kalian harus ngejelasin lagi. Kenapa kalian pingin jurusan itu? Kalian harus jelasin. Kenapa saya ngambil di jurusan ini gitu? Kalian jabarkan, dan semoga tentunya dan biasanya itu pasti orang tua tuh akan memahami dan akan setuju. Dan yang ketiga, konsultasi sama diri sendiri. Kalian jangan lupa introspeksi diri kalian sendiri, bahwa gimana sih diri saya tuh sebenarnya, saya tuh mau kemana gitu. Setelah ini saya mau ngapain? Saya mau ngambil kuliah ini tuh buat apa gitu. Kalian harus bisa memahami diri kalian sendiri. Yang kedua, jangan minder. Mungkin
ini yang sering sekarang kan, kamu nggak mungkin bisa masuk UGM, kamu nggak mungkin bisa masuk UI, kamu nggak mungkin bisa masuk kedinasan dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus buktikan itu. Saya sendiri, saya mungkin banyak orang yang nggak percaya. Saya ketika awal mau menentukan jurusan itu, saya datang ke guru BK, saya cek karena awal masuk dulu kita kan tes IQ ya. Nah itu kalau kalian teman-teman pikir mungkin saya tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh masuk PTN. Saya waktu itu entah karena pas tes saya kurang serius atau gimana, waktu itu IQ saya di bawah 100 kebetulan. Jadi hanya sekitar 90 berapa saya lupa, dan itu kayak saya kayak minder. Masa saya sebodoh itu sih? Saya sebodoh itu, masa saya cuman nggak nyampe 100 loh, biasa rata-rata 102 ya, itu saya waktu itu di bawah 100. Apakah saya cuman sebodoh itu gitu? Maka dari situ saya berpikir saya harus buktikan, saya nggak boleh minder, saya harus buktikan bahwa mungkin tes itu salah gitu. Kalaupun benar, tapi saya bisa membuktikan dengan apa yang bisa saya lakukan gitu. Ketika itu, bahkan yang di jurusan itu, yang di tes saran masuk jurusan, tes IQ kalian dulu, tes psikotes dulu, itu kan ada saran itu kan, ada saran jurusan. Itu saya di saran itu nggak ada disarankan masuk S1, di sana disarankan masuk D3, D3, D3. Mungkin yang menurut tes yang di situ saya nggak mampu gitu di S1. Tetapi waktu itu saya buktikan, alhamdulillah, dan saya berusaha dengan keras, saya patahkan apa yang ada di dalam kertas itu, bahwa saya kurang pintar dan lain sebagainya, saya buktikan, dan alhamdulillah kemarin saya diterima di beberapa universitas gitu. Kemudian restu orang tua tadi sudah, kalian harus punya plan ABCD gitu. Jadi kita tuh ya karena situasi itu tidak pasti, kita harus punya berbagai macam kemungkinan gitu. Jadi misalnya saya pengen jurusan ini, di sini harus lebih jelas. Kalau saya tidak diterima di sini, saya harus di sini jurusan ini. Kalau saya tidak diterima di sini, saya harus di sini. Jadi kalian harus jangan sekali misalnya nggak diterima langsung down gitu. Jadi kalian harus punya berbagai kemungkinan. Kayak saya sendiri ketika itu, saya waktu itu jurusan pertama saya waktu itu kesejahteraan sosial, kemudian setelah itu ilmu komunikasi, kemudian setelah itu administrasi bisnis, kemudian ada psikologi, kemudian adalah beberapa jurusan saya udah lupa karena itu udah hampir 2 tahun kan. Jadi ada banyak gitu yang di pertama saya nggak diterima nih, ilmu kesejahteraan sosial. Akhirnya saya yang kedua ambil ilmu komunikasi, dan alhamdulillah di beberapa karena saya tembak itu ilkom bisa gitu, akhirnya bisa dengan apa yang saya lakukan gitu, dan saya usahakan gitu. Setelah membuat plan, kalian juga harus belajar itu nggak usah ditanya, kalian punyalah strategi belajar masing-masing, nggak usah saya jelasin. Kemudian ada tryout, jangan lupa, tryout itu nggak cuma ada di sekolah, apalagi kalian sekarang dari rumah, silahkan ikuti akun-akun Instagram tryout itu, nggak apa-apa yang gratisan atau mau yang premium juga silahkan. Karena apa saya katakan, karena kalau tryout itu kan biasanya rankingannya nasional, jadi kalian paham sejauh mana kemampuan kalian gitu. Jadi biasanya kayak eduka sistem tuh yang agak bagus, soalnya susah-susah, kemudian ada Cerebrum dan lain sebagainya. Kalian lebih paham lah itulah. Kemudian setelah tryout, kalian jangan lupa evaluasi, karena tryout terus tanpa evaluasi nanti sama aja gitu. Jadi setelah tryout, kalian evaluasi, kalian lihat kalian tuh nggak bisa di mana. Ketika kalian nggak bisa di mana, ya kalian pelajari itu. Ada 2 kemungkinan. Antara kalian pelajarin itu sampai bisa atau kalian tinggalkan. Saya dulu jujur saya tinggalkan, karena waktu itu saya belajarnya mepet. Jadi pelajaran yang tidak saya bisa itu saya tinggalkan. Saya fokus ke apa yang saya bisa. Mungkin itu bisa salah, bisa benar, terserah, tergantung pilihan kalian. Waktu itu saya tidak terlalu bisa matematika kan. Jadi matematika yang sulit itu saya tinggalkan, memang nggak saya sentuh. Jadi saya latihan di soal yang saya bisa. Misalnya di model ini, model pecahan gitu, saya bisa, saya latihan terus berbagai macam soal model dibolak-balik itu saya latihan. Tetapi di model misalnya sin kostan yang tidak saya pahami itu saya tinggalkan, itu strategi saya. Tapi terserah mau diikuti atau enggak, tapi kalau bisa ya dipelajarin sampai bisa gitu. Kemudian berdoa pasti, kalian sekolah Islam dan lain sebagainya, bisa lah harusnya berdoa. Kemudian yang
ditinggalkan juga adalah bermain. Jangan sampai lupa untuk bermain gitu. Jadi ya karena tubuh kita ini kan kita juga manusia, juga butuh istirahat, butuh main. Mungkin ada kalanya kita kalau malam ada waktu misalnya 1 jam buat mabar atau dan lain sebagainya, itu silahkan, tidak ada dilarang. Yang penting pinter-pinternya kalian cari waktu. Ini yang selanjutnya adalah main sama orang pinter. Jadi kalian pasti tahu kan teman-teman kalian yang pinter di kelas, di angkatan atau ada dari sekolah lain, ya banyak-banyak mendekat lah sama mereka. Jadi kalau ada materi yang nggak paham bisa tanya. Saya dulu belajar sama Daver tuh pinter banget itu. Jadi waktu itu saya banyak belajar sama dia. Jadi ketika saya nggak tahu, saya tanya ke Daver dan kebetulan dia tahu. Untungnya tahu dan mau ngejelasin. Jadi silahkan cari teman-teman yang menurut kalian pintar gitu. Selanjutnya update website universitas. Jadi ketika kalian mau masuk universitas, silahkan kalian cek website itu kalau perlu dinotifikasi, karena jalur masuk kuliah tuh nggak cuman SNM, SBM, dan Mandiri gitu. Ada banyak jalur. Misalnya kalau di UNS tuh ada PMDK buat yang diploma. Kemudian ada seleksi utama, masuk diploma juga ada. Kemudian ada yang lewat jalur prestasi, kemudian ada jalur tahfidz dan lain sebagainya. Jadi kalian cek di situ. Jangan kalian hanya terpaku SNM, SBM, sama Mandiri gitu. Ada banyak jalur, tapi jangan jalur orang dalam tentunya. Jangan. Pakai jalur yang halal-halal saja. Jadi ada banyak jalur. Misalnya jalur prestasi, kalian punya sertifikat dan lain sebagainya, itu jangan sampai lupa untuk mengupdate. Kemudian perbanyak teman dari luar. Ya kita tahu bahwa banyak teman-teman yang bisa kuliah. Banyak saingan kita tuh nggak cuma ada di IC, nggak cuma di sini ada 56. Saingan kita tuh nggak cuma 56 orang, tetapi saingan kita tuh ada ratusan ribu gitu loh. Ada ratusan ribu dalam satu prodi itu, bahkan ribuan, yang diterima mungkin hanya puluhan. Jadi perbanyak teman dari luar untuk apa ya? Untuk memotivasi, walaupun menurut saya motivasi terbaik itu dari diri sendiri, tapi perlu banyak teman dari luar untuk mereka itu udah sampai mana sih, sekolah lain udah sampai mana. Dan saya katakan kalau yang kayak dulu itu sekolah kita tuh kayak masih, walaupun memulai lebih cepat, tapi untuk masalah kemampuan tuh kayak mereka tuh lebih ambis gitu loh. Mereka lebih semangatnya tuh kayak, mungkin karena kita dulu saya kan dulu sebelum online kan masih offline, masih di asrama, tidur kerjaannya. Sedangkan mereka di tempat lain tuh yang bimbel tuh sampai jam 12 malam, sampai jam berapa. Jadi buat perbandingan gitu. Kemudian ada doa lagi, doa terus. Dan yang terpenting itu jangan lupa berdoa, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Next. Ini manajemen waktu. Selanjutnya ada manajemen waktu. Yang pertama, jangan malas, terutama laki-laki ya. Itu saya rasakan sendiri. Laki-laki itu kebanyakan nggak tahu kenapa ya, laki-laki itu kayak lebih malas gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua di sini, ayo kita buktikan bahwa laki-laki itu nggak malas gitu loh. Laki-laki bisa rajin, walaupun sesekali malas nggak apa-apa, tapi jangan keseringan gitu. Jadi terutama untuk laki-laki, karena kalau perempuan tuh kebanyakan mereka menang di rajin. Kayak ini tadi kan 3 di sini yang cewek. Mungkin mereka rajin-rajin. Saya tuh sebenarnya termasuk orang malas, tetapi saya paksa kemalasan saya untuk bergerak, untuk progresif, dan untuk menjadi lebih baik. Kemudian jangan rebahan terus, bangun untuk memulai. Untuk sekarang buat teman-teman, mulai dari sekarang. Jadi strateginya itu semakin cepat kalian memulai itu nanti akan lebih baik insya Allah gitu. Asal konsisten gitu. Jangan di awal rajin, nanti di akhir-akhir malas gitu. Itu tadi laki-laki lebih malas. Kemudian selanjutnya bangun mindset. Silahkan kalian pikirkan. Jadi kalian tuh mau kemana gitu, seperti yang udah saya katakan tadi. Jangan lupa istirahat, boleh ambis tapi konsisten gitu. Karena banyak dari beberapa teman saya itu, bukan yang dari IC, ada teman-teman dari luar, itu di awal ambis, tetapi di akhir-akhir tuh kayak, udahlah, capek belajar terus gitu. Jangan, kalian boleh ambis, tapi konsisten. Nah ini yang saya sarankan buat teman semua, sama kayak tadi Niken kalau nggak salah, kalian silahkan buat kalender diri kalian sendiri, tulis tangan atau mau taruh di tembok atau dan lain sebagainya. Jadi ditulis dalam bulan ini, nanti kalian lingkarin, misalnya tanggal ini tryout, tanggal ini evaluasi. Jadi pinter-pinter kalian sendiri. Saya dulu pengennya kayak gini, pengen buat kalender, tapi itu gagal, cuma bertahan 1-2 minggu, habis itu lupa ngisi. Dan kalau kalian bisa, insya Allah
Kemudian jangan tinggalin sholat, apalagi ini masih online kan. Mungkin kalau kalian di asrama kalian bisa sholat 5 waktu, tepat waktu. Tetapi pas di rumah kita tidak tahu karena nggak ada yang ngawasin kan. Kadang orang tua juga kerja dan lain sebagainya. Yang terakhir untuk manajemen waktu, kalian udah besar, kalian sudah bukan anak-anak lagi. Mari mahamin diri kita sendiri. Next, yang terakhir. Terakhir adalah nggak usah minder, lakukan yang terbaik dimanapun dan dalam kondisi apapun gitu. Emas dimanapun akan tetap mahal dan berharga. Mungkin itu dari saya. Dan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, alhamdulillah nih banyak teman-teman saya nih, ada yang dari angkatan 2020 lumayan. Nggak, ada yang di ITS, ada yang di UGM. Oh ya, yang terakhir, kalaupun kemungkinan kalian misalnya saya harus di PTN, tidak bisa di tahun ini, jangan minder gitu. Bisa kalian coba tahun depan. Dan ada beberapa teman saya yang gap dan alhamdulillah berhasil. Kayak Firdaus itu sekarang keterima di UGM. Alhamdulillah Daus. Kemudian Hakroji Prabu yang dulu mungkin katanya kerjaannya cuman main basket. Sekarang dia diterima di Untidar. Teknik apa saya lupa. Kemudian kemarin juga ada Adam Hafiz yang diterima di Universitas Brawijaya gitu. Seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf kelamaan. Nanti kalau mau yang ada tanya-tanya, tanya aja langsung. Itu teman-teman saya juga siap menjawab. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin melampaui waktu ya. Oke, terima kasih sharing dari Kak Fazari. Nah, sudah sangat rinci sekali ya, mulai dari disuruh membuat timeline waktu, terus kemudian dari manajemen waktu bagaimana, terus Kak Fazari yang mulai menceritakan dari dulu hasil tes IQ-nya rendah, tapi bisa membuktikan, bisa masuk di S1, apalagi diterima di berbagai kampus negeri gitu ya. Tidak cuma satu, diterima di 3 tadi ya, 3 atau 4 tadi Kak. Nah, terus sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, yuk dari anak-anak kelas 12 yang ingin bertanya bisa on mic atau bisa melalui di kolom chat. Dari kakak-kakak siap menjawab. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Bisa pertanyaan apa saja? Ke kakak-kakaknya. Di kolom chat juga boleh. Atau tadi kalau misal udah ada yang mulai tanya di kolom chat pribadi ke kakak-kakaknya? Udah ada pertanyaan? Oke. Kalau belum, coba kakak ini Kak Niken, Winda mau tanya, mungkin nanti dari kelas 12 bisa tahu. Dulu Kak Niken nilainya dari semester 1 sampai 5, kok bisa diterima di SNMPTN, kira-kira rata-ratanya berapa, Kak? Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi, rata-rataku itu 90,3. Dan itu nilaiku nggak naik terus, sempat turun di semester 5-nya, tapi dengan strategi yang sering aku konsul sama Pak Banun, terus Bu Nisa, terus sama guru-guru lainnya, terus aku yang tadi nyewa psikolog juga itu, aku jadi tahu gitu loh kalau, aku kalau di univ ini, jurusan ini tuh nggak bisa tembus SNMPTN-nya gitu. Jadi kalau SNMPTN mau keterima tuh mending cari aman, jurusannya tetap jurusan yang kalian mau ya, jangan sampai jurusan yang kalian tuh di situ kepaksa tuh jangan, tetap jurusan yang kalian mau, cuman mungkin univ yang misal kalau undip ketinggian ya pilih UNS, kalau aku sih pasti itu gitu. Oke, terima kasih. Nah, selain nilai, kira-kira pakai sertifikat apa saja yang digunakan untuk mendaftar? Aku pas itu pakai sertifikat OSN astronomi, terus
pakai sertifikat KMNR juga yang nasional, sama kayaknya KMNR-nya aku pakai 2 deh Bu pas itu. Oh iya, sama OSIS. Ya. Nah, itu. Jadi teman-teman kelas 12 bisa dipersiapkan yang punya sertifikat-sertifikat nanti ketika senam PTN bisa digunakan untuk mendaftar. Ayo, yang lain silakan. Masa Bu Winda tanya lagi? Bisa pertanyaan apa saja, hal kecil. Tadi aplikasi yang dipakai apa saja ya ketika untuk belajar mengejar UTBK kayak gitu. Boleh di kolom chat ya. Udah ada belum? Sebentar. Ayo, jangan malu-malu untuk bertanya. Kakak-kakaknya siap menjawab nih. Sebentar. Ayo, on cam yuk. Di kelas 12, on cam yuk biar kakak-kakaknya bisa lihat kalian. Biar... Bentar. Ayo, silakan tanya. Oh ya, tadi Kak Marcella katanya ketika sebelum milih jurusan Tekpang sempat 4 kali ganti jurusan ya? Kira-kira jurusannya apa aja Kak itu sebelumnya? Kok bisa akhirnya milih Tekpang? Iya, Bu. Jadi pertama itu mau kedokteran kan. Nah, tapi itu kayak mikir, kan kedokteran nih, pas mulai kelas 10, itu tuh kayak mikir, kayaknya aku nggak sanggup deh di kedokteran gitu. Soalnya kayak sepaneng gitu loh. Soalnya aku tuh agak susah kalau mau sepaneng gitu. Terus agak sibuk juga, ibuku juga nggak bolehin gitu. Terus habis itu mulai deh habis kedokteran tuh mau ke akuntansi, mau masuk STAN tuh. Tapi kayak mikir lagi, tak kira tuh akuntansi itu masuknya bisa IPA. Nah ternyata tuh kayak gitu tuh ya emang bisa IPA, cuman tuh kan akuntansinya nggak cuman ke STAN tapi ke PTN juga. Nah ternyata tuh ya harus linjur kalau mau ke PTN. Terus aku kayak enggak deh kalau linjur gitu. Akhirnya pas mulai kelas 11 mau ke 12 itu kayak mikir kan, kayaknya aku harus nyari apa prodi yang di lingkup saintek aja gitu. Terus akhirnya kayak jatuh ke teknik kimia. Teknik kimia itu awalnya. Terus ternyata pas ada webinar-webinar tentang perkenalan prodi sama kampus itu kayaknya enggak deh teknik kimia enggak dulu gitu. Terus habis itu akhirnya jatuh ke ilmu teknologi pangan. Soalnya kayak agak tertarik gitu loh sama makanan. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya dari kelas 10 ingin milih jurusan ini, kelas 11 ganti kelas 12 hingga akhirnya memutuskan untuk ambil Tekpang. Nah, dari kelas 12 yang sekarang mungkin masih bingung juga memilih jurusannya. Nah, di awal semester nih kalian bisa buat target ya kayak tadi. Terus ini Zaki Pratama tanya apa? Di kolom chat coba. Bentar. Boleh nanya ke selain ke host. Boleh, Zaki. Silakan tanya. Atau mau diketik di kolom chat juga boleh. Ibu, Ya? Bu Windah. Gimana, Sal? Ini Zahra nanya kan. Ya. Aku jawab langsung di sini nggak apa-apa Boleh, kan? nggak apa-apa. Pertanyaannya dibacakan dulu. Jadi dia tanya, selain gimana ya? Selain ikutan TO, trik dan tips caranya biar belajar nggak begitu datar dan bosan sama sepaneng gimana ya Kak? Gitu. Jadi aku mau coba jawab ya. Nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Itu kalau aku sendiri
setiap hari tuh nggak belajar melulu gitu loh. Jadi aku bikin jadwal kayak dalam 1 minggu tuh aku belajar misalnya Senin matematika, besok fisika, terus besoknya lagi kimia, besoknya lagi fisika apa? Besoknya lagi biologi. Nah, terus habis itu TO-nya itu nggak melulu setiap hari juga. Jadi kayak 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Terus biar nggak bosen, itu kita tuh apa ya, belajarnya tuh nggak ngadep buku terus gitu. Jadi kita lihat video pembelajaran. Terus kalau misalnya udah capek nih, udah capek apa istirahat terus sambil lihat-lihat Twitter. Tapi di Twitter tuh kalau bisa kita lihat yang apa ya, yang bisa nambahin informasi kita tentang PTN. Kan ada tuh misalnya em, akun apa akun akun apa ya, akun gitu loh. Nah, kalian bisa follow itu. Terus misalnya mereka juga biasa ngadain study with us. Jadi kayak kalian bakal nge-zoom bareng-bareng, nge-zoom bareng-bareng terus bahas latsol bareng-bareng. Itu menurutku nggak bosenin sih. Terus bisa juga kalian belajar lewat kayak kalau misalnya kalian pengen udah bosen nih buka buku, kalian bisa buka Twitter, kalian coba cari kayak akun-akun yang kayak dia tuh tutor untuk UTBK. Ada tuh contohnya tuh kayak Mira lupa, nanti kalau misalnya mau kalian bisa chat aku di DM, nanti aku bagiin. Atau enggak kalian bisa cari treat kayak treat latihan soal, terus treat tentang kumpulan materi untuk UTBK atau apapun itu. Soalnya kalau kayak gitu lebih apa ya, kita belajar tuh nggak bosenin gitu loh. Soalnya aku sendiri coba kayak gitu. Terus karena aku juga suka nge-scroll Twitter, terus daripada aku kayak nge-scroll Twitter yang cuma untuk hiburanku, terus aku cuma buang-buang waktu, jadi aku coba bikin akun buat belajar. Di situ isi-isinya kayak apa akun base belajar gitu loh, yang dia misalnya apa nanti kita bisa kirim manifest kayak ini soal yang kayak gini gimana, nanti kita bisa jawab bareng-bareng di situ kayak gitu. Itu sih caraku biar nggak sepaneng banget, kayak nggak ngadep laptop terus, nggak ngadep buku terus gitu. Itu aja. Kalau bisa teman-teman mau nambahin boleh, Kak Niken atau Esa. Ya, silakan Kak Niken, Kak Esa, Kak Fazari, atau kakak-kakak alumni yang lain ingin menambahkan bagaimana tips and trik biar nggak bosen ikut TO gitu. Silakan, mungkin Kak Fazari, Kak Niken, Kak Esa, atau kakak-kakak yang lain. Nah, Kak Bangkit, ini ada juga Kak Bangkit. Bu mau jawab? Ya, boleh. Yuk. Ini dari aku mah ada yang dari Fatir. Iya, dia nanya cara saya belajar gimana. Nah, boleh. Belajar sih ya santai aja. Terus ya jangan dibawa serius-serius banget. Belajar baru serius H-3 apa H-7 gitu. H-7 TBK, H-3 baru serius. Terus pikir kalau misalkan keterima ya syukur, kalau nggak keterima swasta. Itu aja sih. Terus santai aja belajarnya. Terus ya tahu kemampuan gitu. Oke, itu. Jadi Zaki tadi tanya strategi belajarnya Kak Fatir untuk masuk UNIF ya. Fatir jawab belajarnya harus serius dan tadi ya, tapi jangan nggak sepaneng juga. Terus, oke, makasih Fatir jawabannya. Dari Zaki ada ingin tanyakan lagi? Nah ini Kak Fazari. Daus Bu, tips and trick masuk UGM. Mana nih Kak Daus? Bisa memberikan tips and triknya masuk UGM ke adik-adiknya. Mana ini Kak Daus? Nggak ada. Ibu. Ya, Niken? Ada yang tanya ke Kak Niken? Iya, aku mau jawab dulu ya Bu mungkin. Ya.
ada pertanyaan dari Devina. Jadi bisa nggak lolos SNMPTN tapi nggak punya sertifikat lomba? Nah kalau buat kalian yang pengen lolos SNMPTN tapi nggak punya sertifikat lomba, menurut aku bagusin di nilai rapotnya, rapot semester 5 terutama karena biasanya aku lihat rapotku dan teman-temanku juga banyak yang turunnya tuh di semester 5. Mungkin karena lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Karena kan kita kayak awalnya kelas 11 santai-santai, terus kayak masih mager-mageran, tiba-tiba kelas 12 tugasnya banyak banget, terus ada ujian-ujiannya banyak banget, ujian praktek segala macam. Jadi menurut aku kalian di ini aja sih, manage waktunya diperbaikin, biar nanti kalau misalnya ada tugas-tugas kayak gitu nilainya tetap bagus. Menurut aku gitu aja sih, bagusin dinilai. Sama ini strategi pilih univnya juga jangan sampai salah ya kalau mau lolos. Banyakin konsultasi aja menurutku sama Pak Banun, Bu Indah, Bu Nisa, pasti open banget kan ya Bu? Iya, iya. Nah, terus oh iya, Ibu nambahin ya, untuk apabila nggak punya sertifikat, apa bisa lolos SNMPTN? Bisa banget. Kemarin Kak Kamal, Fahri Kamal ya, ini kebetulan nggak ikut join. Fahri Kamal kemarin SNMPTN itu daftarnya nggak pakai sertifikat prestasi sama sekali. Jadi hanya dari dari nilainya rata-ratanya itu seingat Ibu 89. Jadi rata-rata 89, nggak pakai sertifikat prestasi, tapi bisa keterima di teknik mesin UNS gitu. Jadi mungkin benar kata Kak Niken, dari pemilihan jurusan gitu. Pinter-pinter menyesuaikan di pemilihan jurusan. Itu ya. Menambahkan untuk pertanyaannya Devina, apa Devani tadi? Ya, siapa lagi yang ingin bertanya atau yang udah masuk di kolom chatnya kakak-kakak? Bentar, Ibu baca di kolom chat dulu. Oh, ini dari Kak Bangkit. Abdan, Bu, produktivitas ketika di perkuliahan. Mana ini Kak Abdan? Ada enggak? Mungkin Kak Abdan bisa menceritakan ini yang diminta Kak Bangkit, produktivitas ketika di perkuliahan bagaimana? Ada ya Kak Abdan ya? Ada. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh kok ini jadi sisi ke saya Bu? Nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang request seperti itu kok. Boleh, nggak Aduh, apa-apa. Sharing. Semakin banyak sharing, semakin banyak ilmu yang didapat gitu kan. Oh, oke. Ya, ini pertanyaan Mas Bangkit ya. Bentar nih Bunda, apa nih Bu? Produktivitas ketika di perkuliahan. Oh, oke, Nah, baik. Oke teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya terdengar lancar nggak Bu? Lancar. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin ini Mas Bangkit pertanyaannya bagaimana produktivitas ketika di perkuliahan. Aduh, padahal boleh dibilang saya kurang produktif ya, tapi entah kenapa ini tiba-tiba diminta, tapi nggak apa lah. Mungkin itu sebagai motivasi saya buat nanti lebih produktivitas. Baik teman-teman semua, bagaimana sih ketika ini mungkin saya belum produktif ya, tapi bagaimana kita nantinya selaku mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa yang produktif. Jadi diminta oke Val, oke ya. Oke, baik teman-teman semua. Jadi kenapa sih kita kadang tuh harus menjadi mahasiswa produktif? Mungkin ada motivasi tersendiri ya, teman-teman tahu sendiri, kita kuliah itu ada bayar namanya UKT, ada pembayar yang lainnya, kecuali emang teman-temannya mahasiswa mungkin ya. Jadi di satu sisi lagi, kita itu pasti sebelum masuk kuliah kan sudah punya tujuan masing-masing gitu kan. Kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita mau ambil jalan ini? Maka dari itu kan terasa sia-sia kalau kita sudah mendapatkan privilege ini, tapi kita tidak memanfaatkannya. Dan saya pernah dapat satu motivasi, kenapa sih kita harus produktif, bahwa tugas kita sebagai manusia ya, di muka bumi ini, nggak cukup kalau hanya jadi orang baik, tapi harus jadi sebaik-baik manusia, yaitu yang khairunas anfa'ulinas, yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka dari itu produktivitas yang teman-teman mungkin bisa nanti terapkan itu yang penting intinya satu,
yaitu bisa bermanfaat bagi diri teman-teman dan nanti bisa bermanfaat juga bagi manusia teman-teman lainnya. Nah, dari situlah teman-teman bakal muncul nih, apa sih kegiatan apa yang mungkin bisa jadikan diri kita produktif, diri kita bisa tidak hanya rebahan mulu. Karena mungkin kita merasa banyak kekurangan, tapi di satu sisi pasti kita punya kelebihan kan. Nah, dari kekurangan dan kelebihan itu Allah berikan kepada kita, bukan untuk kita sebagai manusia itu baperan, kita merasa insecure atau merasa apa, tapi membuat kita banyak lebih untuk berperan. Nah, dari situlah mungkin produktivitas yang bisa kita lakukan selama perkuliahan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Kak Abdan atas ini ya cerita dan motivasinya untuk kita semua. Ayo, apakah ada yang boleh, Bu? Ya, boleh Fazari, yuk silahkan diberikan tambahan. Ya, mantap sekali Abdan itu. Abdan salah satu mahasiswa paling produktif ya di angkatan 2020. Luar biasa. Saya lihat Instagramnya. Gitu. Saya ingin menambahkan itu tadi kan yang kayak SNM dan lain sebagainya itu sangat perlu buat konsultasi, dan ini sepertinya ya kayaknya atau gimana, ini yang pengalaman saya kemarin yang di UNS itu yang diterima komunikasi terapan di 3 itu yang pakai nilai rapot, itu nilai rapot saya bisa dibilang nggak bagus gitu. Kalau bilang jelek, tahulah saya, teman-teman tahulah saya dulu gimana, jarang masuk kelas dan lain sebagainya. Tapi jarang masuk kelasnya tuh ada kegiatan, bukan karena sengaja bolos gitu. Jadi kemarin saya diterima itu di UNS tuh nilai 81 kalau nggak salah. Dan pas saya lihat di komentar IG UNS itu banyak yang akhirnya kan nge-DM tanya konsultasi nilai, mereka nilainya tuh 85, 86, 87 itu nggak diterima gitu. Jadi apa ya, entah mungkin udah ada hubungan antara UNS atau IC, nanti mungkin bisa jelaskan Pak Ban itu gimana. Itu nilai saya aja nggak nyangka bisa diterima waktu itu dengan nilai segitu, cuma 81,5 kalau nggak salah. Jadi silahkan kalian konsultasi, kalau misalnya memang pengen realistis ya silahkan konsultasi dengan guru BK dan lain sebagainya gitu, karena bahkan yang nilai-nilai di atas kita tuh terkadang nggak diterima gitu. Jadi ya saya juga waktu itu kalau nggak salah nggak pakai sertifikat, lupa, tapi waktu itu juga daftar coba-coba, waktu itu konsultasi sama Bu Nisa sekali doang kalau nggak salah, langsung daftar tanpa sertifikat kalau nggak salah, dan alhamdulillah bisa masuk gitu. Jadi silahkan konsultasi gitu. Entah mungkin ada hubungannya atau gimana, atau lokasinya juga bisa, lokasinya kan Solo juga, IC di Solo. Jadi jangan sampai lepas konsul gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fazari. Benar juga ya kata Kak Fazari. Jadi apa? Untuk memperoleh jurusan yang akan kita daftar itu kan sebenarnya perlu dulu yang namanya konsultasi ya. Bisa konsultasi ke orang tua, ke Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, Pak Banun, Bu Nisa itu udah siap menerima konsultasi dari kalian semua gitu. Terus bentar, Ibu cek di kolom chat lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Bentar. Iya, silakan bisa ditanyakan lagi. Atau yang udah masuk di kolom chatnya kakak-kakak, apakah ada? Boleh ditanyakan apa saja. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak bisa menceritakan testimoni kemarin tentang program intensif di sekolah, baik ujian sekolah maupun ujian intensif SBMPTN itu gimana gitu, tentang testimoninya. Mungkin dari Kak Fazari, Kak Esa, Kak Niken, Kak Marcella, Kak Esa, tentang kemarin program intensifnya, anak-anak adik-adiknya harus bagaimana gitu, biar bisa paham, mengikuti dengan baik. Kak Fazari mungkin mau jawab lagi? Ya, kalau dari saya pribadi kebetulan kan kemarin setengah-setengah ya, intensif dari kami itu setengah online, setengah offline. Mungkin kalau yang dari offline tuh mungkin semoga kalian cepat offline ya biar bisa ketemu, karena saya
sendiri merasakan online tuh nggak enak gitu. Tapi mau gimana lagi, mau nggak mau dipaksa. Jadi kalau nanti misalnya offline ya tetap hargailah guru-guru yang ada, karena ridho ustadz ustazah, ridho guru tuh juga salah satu yang berpengaruh buat kita ke depannya gitu. Jadi ketika ada intensif jam 6 pagi ya datang jam 6 gitu, jangan jam 6.15, jam 6.20, nanti alasannya belum sarapan dan lain-lain. Itu kan persoalan lain gitu. Jadi tetap harus menghargai gitu. Tapi kalau misalnya nanti terpaksa memang harus online sampai selesai, ya hargailah. Karena dengan menghargai itu nanti itu kita bisa dapat apa yang tidak kita pikirkan. Mungkin ketika Zoom kayak gini minimal kalau misalnya diminta on cam aja, misalnya buat foto bareng aja on cam ya minimal on cam. Kalau misalnya ditanya ya jawab, jangan nanti alasan mic-nya rusak, mic-nya mati, kamera saya error, terus apalagi jaringan saya belum beli kuota dan lain sebagainya. Itu kayak sesuatu yang dihindari. Kan namanya kalian mau intensif, harusnya kalian sudah mempersiapkan diri dengan itu semua gitu. Karena banyak tuh kadang kegagalan-kegagalan tuh hadir dari orang-orang yang tidak mau menghargai gitu, apalagi sama orang lebih tua. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sangat mengena sekali ya dari kata-kata Kak Fazari. Dari Kak Esa mungkin ingin menyampaikan pesan dan kesannya terkait intensif. Bentar. Di kolom chat apa ini? Itu loh, absen. Kalau aku kan intensifnya udah online semua. Nah itu kebetulan di jam-jam siang kayak habis sholat duhur gitu kan. Padahal sebenarnya kan kita kan kayak ngantuk banget habis sekolah dari pagi, terus habis itu masih intensif. Misalkan kalian juga capek, ngantuk kayak gitu kan. Nah tapi ini tuh kesempatan buat kalian gitu loh. Jadi udah dijalanin aja, kalian ikut intensif. Nah kalau aku pribadi itu kan aku tuh nggak ada les-les offline gitu ya. Aku tuh cuma langganan Zenius sama Pahamify. Jadi aku pakai online itu. Tapi kan kalau dijelasin online itu kan kayak agak susah gitu masuknya kan. Nah sebenarnya itu lebih enak kalau offline. Tapi kebetulan aku kalau les offline itu cuma les matematika sama ekonomi waktu itu. Karena kan kalau hitungan agak susah ya kalau dijelasin secara online gitu. Nah, tapi waktu intensif, ya udah pokoknya ikut aja. Terus kayak kalau misal ada yang mau ditanyain, tanya aja. Kayak jangan bolos gitu loh. Ya udah itu tuh fasilitas yang dikasih sama sekolah. Jadi kalian tuh harus memanfaatkan itu dengan baik gitu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Kak Esa. Kemudian Kak Marcella ingin menambahkan? Apa ya? Nambahin sedikit aja. Ini kedengaran kan suaranya maksudnya lancar kedengeran kan? Ya, kedengeran. Tambahin dikit apa ya? Kalau di intensif kalian itu nggak usah khawatir gitu loh. Kayak bakal udah dapat fasilitas yang banyak kayak modul itu dari modul ujian sekolah sama untuk UTBK itu lengkap, terus isinya juga lengkap dari materi, rangkuman materi itu kayak benar-benar dari awal sampai akhir ditulis di situ, terus kayak benar-benar rinci gitu loh. Nah makanya modul itu kayak kalau aku itu kayak bantu banget kalau untuk materi. Nah, terus sama latihan soalnya juga udah lengkap di situ. Terus nanti kayak setiap intensif ya dibahas ya, walaupun kalau misalnya online, dulu kan aku online juga, itu kan siang kan, misalnya kan ada bimbel juga. Nah, itu tinggal bagi waktu aja gitu loh. Terus intensif juga nggak lama kok, paling sejam, 1 jam sampai 1,5 jam. Pokoknya segitu. Gitu. Terus kayak bener. Makasih Kak Marcella. Oke, kemudian Kak Niken? Iya, aku setuju banget sih sama Kak Fazari, Esa sama Marcella. Terus aku mau nambahin sedikit, sebelum intern itu kalau bisa, ini ya, kalian kayak udah buka-buka materinya dulu, atau udah belajar dulu gitu loh, biar nanti pas internnya kalian
tinggal tanya-tanya aja apa yang nggak tahu ke guru gitu, biar menghemat waktu juga karena waktu intern kan juga nggak lama gitu kan ya. Gitu aja sih Bu. Oke, terima kasih ya. Sudah sangat jelas semuanya ya tentang sharing hari ini. Ayo, ada pertanyaan lagi enggak? Masih ada waktu nih untuk tanya jawab. Selain dari kakak-kakak pembicara kan ada juga dari kakak angkatan 2021 ya kemarin. Mungkin bisa ditanyakan. Terus kemudian bisa tanya lewat chat boleh, nanti biar dibacakan dan dijawab. Ibu, tunggu yuk. Siapa yang mau bertanya? Sebentar. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak ke kakak-kakak alumni? Kita event bersama alumni itu 1 tahun cuma 3 kali, kemungkinan cuma 3 kali. Ya, ini event pertama. Ya, gitu. Oke, ayo tanya-tanya. Pertanyaan apa saja pasti Ini, dijawab. ada yang Ya? nanya, Bu. Ayo, Bu. Boleh, Pak Tir. Gimana pertanyaannya? Seharusnya tuh ada yang nanya, gimana sih caranya keterima di univ negeri padahal belajar biasa-biasa aja, santai-santai aja. Pertanyaan buat kamu ya? Iya. Oke, ayo dijawab. Ya, gimana cara tanya malas-malasan bisa keterima univ negeri? Ya, walau ya seenggaknya kau punya satu pelajaran paling dikuasai gitu. Seenggaknya punya satu pelajaran paling dikuasai. Contoh, aku nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa satu pelajaran. Contoh bahasa Indonesia. Udah kayak gitu aja sih. Udah, itu? Nah, Ya, sama benar banyak ya. sama banyak-banyakin buka yang kayak apa? Program apa yang online gitu di atau aplikasi-aplikasi online. Contoh Brandly sih paling penting. Oh, kemarin berarti Kak Fatir pakai Ya. Brandly gitu ya. Ya. Benar, jadi install aplikasi seperti yang tadi Kak Niken udah jelaskan, Kak Esa, Kak Fazari, pakai install aplikasi Pahamify, terus kemudian Zenius, langganan Zenius, terus banyak ya tadi yang sudah disampaikan, nanti bisa tanya apa aplikasinya apa saja. Edukasi sistem, nah gitu, itu juga ada lagi. Tapi sebenarnya Kak Fatir itu tidak malas loh. Intensif aja selalu ikut terus, Kak. Rajin juga, rajin tanya, pas nggak paham ditanyakan, itu sebenarnya nggak males kok. Semua itu tetap apa ya namanya, diikuti, nggak males kok sebenarnya. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Aku boleh nambahin nggak? Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa, boleh. Kalau apa, kan aku lihat Fatir juga, Fatir itu kadang juga tanya-tanya ke aku soal program studi. Nah, yang dipilih Fatir itu kan kebetulan program studi baru dan di luar Jawa. Kayak yang dibilang Kak Fazari tadi kan kalau universitas yang saingannya paling ketat itu kan emang di Jawa, dan kebetulan Kak Fatir kan milihnya di luar Jawa dan itu adalah program studi baru, otomatis saingannya juga dikit dan peminatnya juga dikit gitu loh. Makanya kemarin itu Fatir sempat nanya, Bu, kira-kira kalau aku ikut daftar di situ SBMPTN-nya kira-kira lolos apa enggak? Kemungkinan itu lolosnya besar, aku bilang gitu, karena emang peminatnya itu dikit banget, Bu, dan daya tampungnya juga besar karena itu kan program studi baru. Jadinya akhirnya dia yakin karena udah lihat daya tampung di tahun kemarin sama peminatnya itu berapa. Jadinya aku juga udah bilang kalau kamu dengan nilai tryout yang kira-kira kan biasanya ada rata-ratanya ya, Bu. Kemarin kalau tryout itu
biasanya berapa. Nah, dengan nilai segitu insya Allah biasanya kamu keterima. Jadi strateginya itu menurutku yang paling pas itu yang kalian harus tahu kemampuannya. Jadi kalau emang kalian kemampuannya mentok di misal nggak tinggi-tinggi banget, berarti nanti kalian harus realistis juga sama apa yang kalian pilih. Soalnya kan kayak Bu Nisa dulu kan juga ikut SNMPTN. Jadi dulu keterima lewat jalur SNMPTN, padahal di UNS, tapi karena BK itu termasuk jurusan baru, makanya Bu Nisa bisa lolos di SNMPTN gitu. Jadinya selama kalian udah tahu strateginya, udah tahu kemampuan kalian itu sebenarnya seberapa, insya Allah nanti pasti kemungkinan lolosnya udah besar. Soalnya kadang beberapa murid yang di sini, yang Bu Nisa lihat itu kadang masih belum memahami dirinya sendiri, belum mengenal sebenarnya aku tuh kemampuannya sampai di sini, aku tuh sebenarnya kemampuannya kalau setinggi itu sebenarnya nggak bisa. Jadi masih banyak yang nggak tahu kemampuannya itu seberapa. Jadi mulai sekarang itu harus dipahami lagi sebenarnya kalian itu mampunya sampai di titik apa. Kalau kalian merasa belum tinggi tapi bisa mengusahakan lebih tinggi lagi, berarti insya Allah kalau kalian misal pengen UGM, pengen UI, pengen kuliah yang menurut kalian jurusan yang terbaik, berarti usahanya harus ditingkatin lagi. Kalau kalian merasa pengen yang penting kuliah deh, yang penting aku masuk universitas negeri, ya berarti kayak Kak Fatir itu, jadi dia strateginya pilih universitas di luar Jawa dan pakai program studi baru. Insya Allah nanti bisa lolosnya kemungkinan besar karena kan saingannya masih banyak. Jadinya kayak yang diomongin kakak-kakak tadi, harus ada strategi dan juga niatnya. Kalau kalian niatnya males-malesan dari awal, berarti nanti dapatnya juga sesuai apa yang kalian pikirkan. Jadi usaha itu, hasil itu cerminan dari usaha kalian itu seberapa. Jadi kalau usaha kalian udah kencang banget, insya Allah nanti juga yang kalian inginkan itu tercapai. Itu aja, Bu. Ya, siap, terima kasih Bu Nisa. Nah, benar kata Bu Nisa, konsultasi jurusan itu sangat penting ya. Dan Bu Nisa udah siap ya Bu menerima konsultasi dari anak-anak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Masih ada kurang lebih 10 menit. Nah, Ibu cek lagi di kolom chat apakah ada. Bu, ini Ayo. tanya. Oh ya, Bu Nisa, silakan. Boleh dijawab nggak ini? Iya, boleh. Jadi ada yang tanya, kalau mau ikut SNMPTN itu harus diajuin dari sekolah atau mengajukan sendiri. Kalau SNMPTN itu kan jalur undangan, otomatis nanti yang meranking atau urutan dari nilai kalian itu seberapa itu kan dari sekolah, yang tahu kan sekolah. Jadi nanti dilihat dari semester 1 sampai semester 5 dan itu sesuai pelajaran jurusan kalian. Misal kalau IPA berarti nanti biologi, kimia, fisika, bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Indonesia. 6 pelajaran itu dilihat dari semester 1 sampai semester 5. Nanti kalau yang nilainya terbaik bisa ikut SNMPTN dan itu yang memutuskan sekolah karena kan berarti harus diolah dulu sama sekolah, karena kalau mengajukan diri yang mau ikut SNMPTN otomatis nanti kalau sistemnya kayak gitu nanti takutnya malah semua pengen ikut SNMPTN dan akhirnya malah sekolah sendiri yang bingung yang dipilih yang mana gitu. Jadinya keputusan yang bisa masuk SNMPTN itu yang mutusin sekolah, tapi jurusannya itu yang milih kalian sendiri. Jadi nanti sekolah hanya memfasilitasi konsul. Jadi misal kalian kalau mau milih di kedokteran kira-kira dengan nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu segini kira-kira lolos apa enggak. Nanti itu akan diarahkan atau mungkin kalau pengen strategi dan pengen lolos 100% berarti harus sesuai dengan strategi dari sekolah. Karena kan kalau kalian ambisnya tidak nggak realistis, maksudnya karena misal kalian pengen kedokteran padahal nilai kalian itu rata-rata cuma
85 misalkan atau 86 ya otomatis kan nggak akan bisa kekejar kalau kalian lewat SNMPTN, karena SNMPTN itu yang dilihat adalah nilai per semester kalian di mata pelajaran itu, kecuali kalau kalian pengen ambis di SBMPTN mau masuk ke kedokteran itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari nilai semester 1 sampai semester 5 berarti kalian kalau pengen benar-benar keterima SNMPTN harus sesuai sama nilai kalian alias realistis sama nilai kalian dari kelas 10. Jadinya yang memutuskan sekolah tapi jurusannya ada di tangan kalian, tapi kalau keterima atau enggaknya itu sesuai dengan kalian itu pengen ambis yang tinggi atau enggak. Kalau ambis yang tinggi berarti kemungkinan diterimanya juga akan kecil, tapi kalau kalian realistis sama nilai kalian, insya Allah nanti bisa bakal keterima SNMPTN. Begitu. Iya, benar sekali Bu Nisa ya. Jadi setelah ini kalian bisa cek nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Kira-kira rata-ratanya berapa ya? Untuk 6 mapel ya, terutama 6 mapel untuk yang IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan untuk yang IPS, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nanti kalian bisa cek kira-kira, oh lumayan nih nilai saya gitu. Nanti bisa nih diusahakan pas SNMPTN di semester 5 kalian semangat gitu, biar menyempurnakan nilai 5 semester itu. Tapi kalau kira-kira nilai raportnya kok kira-kira kurang, wah saya harus ambis di SBMPTN sesuai dengan tips and trik dari kakak-kakak tadi gitu. Sudah sangat cukup jelas ya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi yang masuk di kolom chat? Yang tanya lagi, Bu. Boleh, silahkan Bu Nisa lagi. Kak Langit, tips and trik cara beradaptasi di lingkungan perkuliahan. Ini berarti buat ilmu juga ya, buat anak-anak kelas 12, nanti kalau pas kuliah gimana. Tips and triknya kalau perkuliahan sebenarnya nggak jauh beda kalau kalian di sekolah sebenarnya, karena kan kita bersosialisasi kan otomatis di lingkungan mana aja itu sama, asal kita mau membaur, asal kita mau ngajak ngobrol duluan, itu insya Allah nanti gampang punya teman. Bu Nisa itu sebenarnya punya, bukan masalah ya, kayak kalau beradaptasi sama lingkungan baru itu butuh waktu yang lama, maksudnya nggak sebentar, dan itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau kalian masing-masing orang itu ada waktu adaptasinya yang berbeda-beda. Ada yang cuma sehari langsung dapat sahabat, ada yang cuma sehari langsung bisa klop sama temen kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa dan itu wajar. Maksudnya nggak semua orang itu bisa beradaptasi dengan gampang. Kalau kalian merasa beradaptasinya lama, ya nggak apa-apa. Maksudnya disesuaikan aja. Yang penting kalian mau ketika ada misal kalian di dekatmu ada teman, diajak ngobrol aja, membuka pembicaraan baru, walaupun kadang kalian merasa susah untuk membuka pembicaraan baru, coba aja mulai dari sekarang. Bisa sih mulai dari sekarang, takutnya nanti kalau pas kuliah kan kebanyakan di perkuliahan itu lebih individual, karena kan tugasnya juga individual, nggak bisa nyontek kalau kayak pas sekolah. Coba tanya aja sama Kak Fazari atau Kak Abdan atau siapa aja, pasti kan beda jauh komunikasi antar temennya ketika pas kuliah sama pas sekolah itu kan beda. Maksudnya kalau di sekolah itu benar-benar kayak bisa kerjasama, nyontek tugas ini kamu aja yang ngerjain, nanti aku nyontek jawabannya. Tapi kalau pas di kuliah itu benar-benar nggak bisa kayak gitu. Jadi dibiasakan untuk kalian itu bukan individualisme ya, tapi kayak banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak kerjasama, dan kerjasamanya itu bukan nyontek, tapi kayak membahas hal-hal yang mungkin kalau pas perkuliahan ada tugas, biasanya kan kalau kuliah tugasnya itu masing-masing ya, kadang ada juga kebanyakan kayaknya presentasi. Kalau presentasi kan berarti kalian harus memahami materinya itu sendiri atau secara kelompok. Jadi kalau bisa lebih banyak
di komunikasinya, kalian harus banyak-banyak berkomunikasi, nggak cuma sama teman satu angkatan aja, kalau bisa di satu jurusan tapi beda angkatan diajak komunikasi nggak apa-apa, karena kan kalau kuliah itu bertukar pikirannya akan lebih luas, karena nanti kalian akan berkumpul dengan banyak orang, nggak cuma satu jurusan, nanti kalian ke kantin ketemu dari jurusan lain itu juga bisa, makanya kalian jangan cuma jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang, maksudnya banyak-banyak sosialisasi selain di kelas kalian. Jadi nanti kalian bisa mungkin main ke kantin, kalau ke kantin kampus kan biasanya dari berbagai jurusan, kalian ngajak ngobrol, pas makan kalian ngajak ngobrol, kayak itu nggak apa-apa. Kalau bisa juga ikut organisasinya, walaupun Bu Nisa dulu ikutnya kan himpunan mahasiswa prodi, dan prodi itu kan cuma di lingkup itu, tapi insya Allah nanti kan akan kerjasama dengan jurusan lain juga gitu. Jadinya kalau di kuliah usahakan kalian itu masuk ke HMP atau yang lain yang menurut kalian itu bisa mengembangkan diri kalian lebih dari di dunia perkuliahan. Jadi banyak-banyak berkomunikasi sama banyak orang sih menurutku, kalau pengen beradaptasi dengan lingkungan baru otomatis harus banyaknya komunikasi, karena kita akan menyesuaikan sendiri. Oh ternyata kalau di sini itu cara mainnya kayak gini. Kalau di lingkungan ini tuh aku harus menjadi orang yang seperti ini. Karena kan kita namanya beradaptasi berarti kita harus menyesuaikan diri di lingkungan itu. Jadi kita nggak bisa maksain, oh dia nggak kayak temen pas sekolah berarti aku nggak mau sama dia. Kan kalau kuliah tuh nggak bisa kayak gitu, karena kita harus bukan memaksakan ya, kayak membaurkan diri. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi seperti apa yang di lingkungan itu. Tapi kalau lingkungannya buruk ya otomatis yang diikutin. Tapi kalau baik insya Allah nanti hasilnya juga baik. Seperti itu. Oke, makasih. Makasih Bu Nisa. Oke. Terus, oh ya, mungkin karena waktunya sekarang sudah menunjukkan pukul 10.21, sesi tanya jawabnya Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau dari anak-anak kelas 12 ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin tadi yang belum sempat ditanyakan dan belum sempat terjawab, bisa ditanyakan ke kakak-kakak, bisa melalui chat atau di Instagram atau lewat WA gitu ya. Siap ya kakak-kakak, misalkan ada yang mau tanya. Nah ini yang mau tanya ke kedinasan bisa tanya Kak Bangkit, follow di IG-nya. Terus yang mau masuk UPN bisa tanya ke Kak Fazari, ke UGM tanya ke Kak Daus siapa tadi, Abdan. Terus kemudian nanti bisa silahkan bertanya-tanya gitu ya. Untuk yang terakhir, mungkin Pak Banun mau menambahkan terakhir untuk menutup acara pada siang hari ini, pagi hari ini. Ya, boleh Bu, sudah terdengar ya? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah membersamai anak-anak ya. Terima kasih kakak-kakak alumni baik angkatan ke-8 ya yang sudah lulus 1 tahun yang lalu dan angkatan ke-9 tahun 2021 yang baru lulus tahun kemarin ya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang tentunya. Nah, kita wajib syukuri nafas kehidupan kita dengan keterbatasan kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan ya jiwa-jiwa kita untuk selalu bertolabul ilmi, selalu menuntut ilmu anak-anakku semuanya. Ya, terima kasih sudah memberikan banyak sekali sharing, kemudian memberikan motivasi, bahkan memberikan inspirasi. Mudah-mudahan ya ilmu dari kakak-kakak alumni ini bisa menjadi amal jariah ya bagi kakak-kakak alumni ya, sehingga bisa mengantarkan adik-adik kelas ya, terutama angkatan ke-10 ini sukses menapaki masa depannya. Ya, tentunya tidak hanya kesuksesan masuk ke perguruan tinggi negeri saja. Jadi setiap orang itu pasti memiliki peran ya
Nah, tinggal peran kita itu untuk apa? Seperti itu, ya. Jadi kesuksesan itu tidak hanya diukur masuk ke perguruan tinggi negeri saja, melainkan kesuksesan itu adalah saat kita mampu memainkan peran di dalam kehidupan ini sebagai khalifah fil ardi atau pemimpin di muka bumi. Tentunya ya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya, Khairil Anwar kan berkata bahwasanya setiap orang itu punya peran. Tinggal kita memainkan peran ini untuk kebaikan sesama manusia. Ya, tuntutlah ya selalu ilmu dari Boyan sampai liang lahat. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih atas peran serta aktifnya semuanya. Ya, bisa membersamai kita bersama. Yang mungkin ya masih tidur-tiduran, yang masih duduk-duduk, ya masih belum bergairah. Ya, mulai hari ini semoga ya diberikan kekuatan, semoga diberikan kesadaran ya sepenuhnya untuk bisa sukses di masa depan. Tentunya dimulai dari langkah-langkah kecil apa yang bisa kita upayakan. Jadi impian itu tidak hanya sebatas angan-angan, harapan itu ya, kecuali harus bisa kita actionkan, kita lakukan. Karena keberhasilan itu ada di dalam tindakan kita, bukan ada di dalam angan-angan kita. Ya, jadi mulai detik ini ya yang bisa menjadi motivasi diri kita, ya mungkin dari keluarga kita, ya mungkin dari ada yang masih sakit kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi kondisi pandemi yang seperti ini memporak-porandakan sisi apapun, ya bahkan ekonomi, kemudian kesehatan, ya bahkan politik dan seterusnya itu memporak-porandakan. Ini bisa menjadi titik awal dari diri kita semua secara pribadi untuk kesadaran kolektif, ya bahwasanya manusia ini hanya mampu berikhtiar, berupaya. Nah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala tentunya. Nah, sehingga setiap langkah-langkah kita yang kita jalani ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku semuanya. Ya, terus dan terus kita berikhtiar dan tentunya melalui doa-doa terbaik kita, ya, doa dari diri kita, sepertiga malam kita, ya, doa dari kedua orang tua kita, doa dari sesama saudara seiman ya. Nah, doa-doa terbaik kita selalu saling mendoakan. Mungkin kita jauh secara raga, secara jarak ruang dan waktu, tetapi kita harus dekat dengan doa. Ya, kita saling mendoakan. Seperti itu. Kondisi ini bagaimana tidak ada sebuah kepastian. Kita pengen berharap segera masuk. Ya, seperti kakak-kakak kelas kemarin ya pengen masuk, ternyata 1 tahun malah nggak masuk sama sekali yang putri ini ya. Seperti ini. Nah, nanti bagaimana kuliah ke depan seperti apa platformnya kita nggak tahu. Kehidupan adalah penuh dengan ketidakpastian. Tapi ya, nah kita harus mempersiapkan kepastian. Apa kepastiannya? Adalah kematian. Seperti itu. Ya, secerdas-cerdasnya orang adalah yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Seperti itu. Ya, dengan kondisi yang tidak pasti seperti ini, kita doakan ya ada ya orang tua dari alumni juga di angkatan sebelumnya ya, ada orang tuanya Ananda Felisa kemarin juga meninggal, kemudian hari ini orang tuanya Nisa, kita doakan semoga husnul khotimah, diampuni segala dosanya dan diterima amal jariahnya. Yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala ya, kemudian bisa menjadi penggugur dosa kita. Seperti itu. Terima kasih ya anak-anakku, tetap ya tidak hanya kita dengar tetapi kita rasakan dari hati kita. Setulus apa ya upaya-upaya kebaikan kita. Sesadar apa jiwa-jiwa kita untuk mengupayakan kebaikan. Jadi saat kita mengupayakan kebaikan, insya Allah dalam acara Sapa Alumni sharing hari ini dalam rangka untuk mengupayakan kebaikan bersama anak-anakku semuanya. Ya, mengupayakan apapun
dengan keterbatasannya, tapi kita mengupayakan bentuk ikhtiar kita seperti itu. Nah, semoga ya minta doanya semuanya, kita saling mendoakan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang. Ya, terima kasih atas semua atensi perhatian penuhnya. Ya, baik kakak-kakak alumni semua yang hadir di Zoom ini, ya, baik anak-anakku semuanya kelas 12, Bapak Ibu guru yang membersamai, sehingga langkah-langkah kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala, yang nanti kita bisa bersama hadir, insya Allah nanti ke surganya Allah Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banun atas tambahan penutupnya yang sangat bermakna sekali. Baiklah, sudah sampai di penghujung acara. Sebelum Ibu tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak alumni yang sudah hadir pada acara Zoom hari ini. Sapa alumni, Kak Fazari, Kak Esa, Kak Marcella, Kak Niken, ada Kak Abdan, tadi yang sudah menambahkan juga, ada Kak Bangkit, dan Kak Fatir, terus masih banyak juga yang lainnya. Semoga kakak-kakak yang sedang berkuliah sekarang lancar kuliahnya, kemudian sehat-sehat terus, dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Dan untuk anak-anak Ibu kelas 12, semangat ya. Ini sebagai permulaan, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Gitu. Oke, untuk di akhir, mari kita tutup acara Sapa Alumni hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak dan anak-anak. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, anak-anak semua, sukses selalu. Ya, amin, Mbak. Fatir, terima kasih.